Yuk, hari ini aku mau membuat tutorial terkait bagaimana caraku membuat eh, Google Drive menjadi disk internal kita. Nah, ada aplikasi yang bisa melakukan hal tersebut. Apa itu? AirClone. Nah, AirClone ini adalah sebuah tools yang dia itu berupa tools command line, ya toh. Dia itu dapat mengelola file cloud di cloud storage via CMD kita. Nah, dalam kasus ini saya itu mau membuat tutorial untuk di Windows. Terus, apa saja yang bisa digunakan di Airclone? Itu ada banyak. Kita bisa menggunakan cloud storage-nya dari Google Drive, OneDrive, Dropbox, Amazon, terus internet IEE, banyak banget. Nanti akan kuperlihatkan apa saja yang support ke dia. Kayak gitu ya. Terus, nah, dia itu si Airclone ini dapat mengupload, mengunduh, memindahkan, menyinkronkan antara komputer lokal dengan cloud storage kita, terus tanpa menggunakan antarmunak grafis. Jadi dia itu via CLI, kayak gitu. Terus dia itu bergunanya itu kalau menurutku dia itu bisa untuk operasi otomisasi dalam penggunaan server. Jadi nanti misalkan kita mau backup data kita yang di laptop lokal dan otomatis masuk ke drive, itu pakai ini cukup. Jadi pakai Airclone. Nah, kalian bisa kunjungi Airclone itu di sini. Sebentar ya. Kita lihat. Nah, oke. Kalian bisa lihat di websitenya namanya Airclone. Ini Airclone. Kalian bisa masuk di situ Airclone, airclone.org. Nah, tadi aku ingin memperlihatkan apa saja cloud storage yang support. Kita lihat di sini, di overview di storage system. Nah, kalau kita lihat di sini ada banyak sekali yang dia support. Salah satunya ya tadi si Google Drive tadi sebagai contoh kita. Oke, lanjut. Tadi kita udah lihat beberapa drive yang bisa kita gunakan. Nah, lalu bagaimana cara installnya? Nah, dia itu berupa seperti ini download. Kalau kita download pilihannya ada banyak. Dia bisa di Linux, terus bisa di macOS, bisa di Windows, terus ada pilihannya berdasarkan arsitekturnya. Nah, karena si laptop ini dari Windows, terus dia 64 bit, kita download yang 64 bit. Kayak gini ya. Kita download, bentar, kita tunggu. Oke, sudah terdownload. Terus pastikan nanti kalian sudah menginstal aplikasi untuk ekstrak zip-nya ya. Biasanya sudah ada si laptop itu. Kita buka, kita ekstrak dulu. Kita pindahkan di tempat yang kita inginkan. Misalnya kita mau pindahkan di sini aja lah. Sebagai contoh itu di Picture ya. Kita gunakan di Picture. Terus kita ekstrak. Ini, kita ekstrak. Nah, filenya ya hanya ini aja dia itu. Sesimpel ini aja. Atau gini aja lah, lebih enak itu kalau kita itu posisinya di sini. Posisinya di disk C lah. Kita buat dia itu disk C. Di disk C, kita pindah di disk C. Kita paste. Terus kita rename foldernya R clone. Ini. Nah, langkah selanjutnya kalian harus menambahkan
si AirClone ini di pet. Nah, kita masuk ke pet. Masuk ke sini. Edit and System Environment Variable. Kita klik. Terus kalian masuk ke menu yang bagian Computer Name. Terus bagian bawah ada namanya Environment Variable. Kalian klik. Terus kalian masuk ke bagian eh, bawah sini di bagian sistem variabel. Kalian klik pad, terus klik 2 kali. Nah, terus kalian tambahkan new tadi padnya. Padnya tadi kan kita taruh di C, terus posisinya di luar dengan folder namanya rclone. Ini. Terus kita oke, simpan, oke. Lalu kita uji coba dengan masuk ke CMD. Kita cari CMD command prompt. Terus, nah, perintahnya punya Airclone itu ada namanya Airclone Airclone config. Nah, kalau dia bisa muncul seperti ini, otomatis dia itu bisa berarti sudah bisa kita pakai. Oke, tadi kita sudah masuk ke Airclone. Nah, di sini untuk menambahkan remote baru, kita masukkan perintah N. Setelah kita masukkan perintah airclone tadi, airclone config, kita klik N. Terus masukkan namanya, misalnya G-Drive Mukti, misalnya gitu. Terus kita cari untuk drive yang punya Google Drive. Kalau nggak salah nomornya nomor 20, kita masukkan angkanya 20. Terus kita disuruh masukkan client ID karena kita nggak pakai, kita enter aja. Terus masukkan client secret, kita nggak pakai, kita enter saja. Di sini kita pilih yang nomor satu karena dia itu kita ditanya terkait akses apa yang kita diperbolehkan. Yang kita pilih nomor satu karena dia full access all file, exclude application data folder. Kita pilih satu aja. Nah, di sini kita ditanya terkait file yang untuk clone config-nya, kita enter saja lokasinya. Terus di sini kita disuruh milih untuk edit advanced config. Nah, karena aku nggak mau sibuk-sibuk, kita pilih no aja. Nah, di sini kita ditanya, use web browser to automatically authentication AirClone remote. Nah, karena si AirClone ini bisa autentikasi remote, langsung kita klik yes saja ya. Karena dia itu lebih mudah kita remote itu kalau kita sudah bisa mengakses berdasarkan browser login kita. Jadi berdasarkan dengan login via browser. Kalau login via masukkan key-nya, kita kan susah untuk cari key. Mending kita yes. Nah, di sini kita diminta untuk milih akunnya. Aku mau nyoba akunnya itu untuk akun pribadiku aja. Nah, di sini kita diminta untuk perizinan apa saja yang boleh kita lakukan. Nah, di sini melihat, mengedit, membuat, dan menghapus semua file yang ada di Google Drive. Jadi, kalau kalian menggunakan ini, hati-hati ya. Jangan sampai nanti data kalian terhapus karena dia itu bisa langsung menghapus. Tapi ada juga kayak fiturnya ini juga ada keamanannya. Dia membuat agar kita itu ketika menghapus disimpannya itu di trash dulu. Kita klik lanjutkan ya. Kita klik lanjutkan. Oke, sukses. All done, please go back to AirClone. Kita kembali ke AirClone. Nah, di sini kita ditanya, apakah kamu akan config untuk share drive? Defaultnya kita no, karena nggak perlu, kita no aja. Terus, kita ditanya, keep the git drive remote. Nah, di sini ada 3 pilihan, yes to this okay, terus edit this remote, atau delete. Nah, kita pilih yes. Nanti aku sensor ya untuk keyku ini.
Nah, di sini drive-nya kita sudah bisa muncul. Kita bisa remote sebenarnya. Nah, yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita nge-mount di drive eh, lokal kita. Nah, sekarang kita quit dulu. Caranya, karena namanya kan kita kan buat namanya di drive Mukti. Jadi, perintahnya adalah rclone mount, kita mount di drive Mukti titik dua, kita taruh di mana petnya. Misalnya kita taruh petnya di X, terus kita masukkan perintah vfs change vss change mode. Ini ya, vsx change mode full. Kenapa kayak gini? Karena kita itu agar memastikan file itu dapat dibaca dan ditulis dengan lancar. Kalau pakai option yang ini. Terus kita enter. Nah, nanti otomatis dia itu akan membuat simbolik link di eh, file explorer kita. Nah, dia akan muncul di sini. Kita bisa klik kalau kita mau lihat. Kita klik dulu, kita tunggu. Nah, ini adalah data saya untuk yang di Google Drive. Misalnya saya mau menambahkan file baru, ya, misalkan file apa ya? File inilah, file apa ini? Coba kita lihat dulu filenya. Oke, file pertanyaan. Oke, file pertanyaan saya masukkan Google Drive. Kita taruh di luar saja, kita paste. Terus kita coba akses di Google Drive kita yang asli, di Google Drive sini. Terus kita lihat apakah gambarnya sudah masuk. Kita lihat di drive saya, ya toh. Terus kita scroll ke bawah. Tadi kita cari terakhir diubahnya yang ini. Kita cari filenya yang terakhir diubah hari ini. Tadi saya taruhnya di luar ya. Bentar, kita lihat. Waduh, karena kebanyakan file. Bentar, kita masukkan aja ke dalam folder ya. Kita buat folder baru aja. Cek upload gitu. Bentar, not responding. Nah, kelemahannya kalau pakai ini tuh memang agak berat. Jadi saranku speknya harus mumpuni ya kalau pakai ini. Wow, kita stop dulu aja. Nah, sekarang kita coba untuk membuat folder baru. Namanya aku beri nama coba upload. Terus isinya aku kasih gambar tadi. Ya, coba kita lihat di Google Drive. Kita karena itu folder, kita scroll ke atas. Coba upload. Mana? Kita reload. Nah, di sini. Tadi ada coba upload. Nah, ini. Coba kita lihat gambarnya. Apakah masuk? Masuk ya. Nah, masuk. Jadi seperti itulah bagaimana cara kita untuk menggunakan Airclone sebagai
sebagai Google Drive lokal kita. Jadi kita bisa pakai ini fitur ini. Atau sebenarnya di Google Drive sendiri itu punya aplikasi, tapi kayaknya itu terlalu berat, lebih berat dari ini sebenarnya. Jadi saranku mending kalau mau buat eh, kayak seperti ini, kalian bisa gunakan fitur tersebut. Kayak gitu ya. Nanti aku mau buat tutorial lagi bagaimana caranya kalian bisa mempertahankan si drive ini agar dia itu jalan terus di lokal kalian. Oke? Ketika kalian nyalakan nanti dia itu otomatis terbuka. Tapi syaratnya ya harus ada internet karena kan memang kita kan nge-stream lewat internet kayak gitu. Sekian video kali ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tunggu tutorial selanjutnya. Terima kasih. Mantap.